warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Yunita, mahasiswa Universitas Sriwijaya angkatan 2017, program studi Sistem Informasi Bilingual. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan mempresentasikan mengenai hasil laporan kerja praktek saya yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Surat Keluar pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Adapun hal-hal yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah tujuan, yang ketiga manfaat, yang keempat waktu dan tempat pelaksanaan, yang kelima adalah analisis proses bisnis, yang keenam adalah analisis permasalahan, yang ketujuh adalah analisis kebutuhan, yang kedelapan adalah perancangan logika, dan yang terakhir adalah kesimpulan. saya mengangkat judul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Karena pengelolaan surat keluar yang saat ini berada di instansi tersebut belum terkomputerisasi, lalu fungsi pengelolaan surat keluar yang dijalankan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan masih belum optimal. Tujuan penulisan laporan kerja praktek saya ini adalah untuk menganalisis dan merancang sistem pengelolaan surat keluar yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan mata kuliah kerja praktik bagi mahasiswa jurusan Sistem Informasi Bilingual Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan kerja praktik ini yaitu yang pertama adalah memahami mengenai sistem pengelolaan surat keluar pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Kedua adalah mengoptimalkan fungsi sistem pengelolaan surat keluar pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Waktu dan tempat pelaksanaan saya melakukan KP yaitu pada tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan 16 Januari 2020 dengan spesifikasi tempat kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan khususnya pada bidang seksi tersedia yang berlokasi di kantor Gubernur Sumatera Selatan. Berikut ini adalah proses bisnis yang ada pada sistem surat keluar Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Analisis proses bisnis bertujuan untuk mengidentifikasi peluang perubahan dalam proses bisnis yang ada. Perubahan ini ditujukan untuk menghilangkan redundansi, menormalisasi data, serta untuk meningkatkan efisiensi dan servis dari sistem, sehingga memberikan kemudahan dan keuntungan bagi setiap orang yang terlibat dalam proses bisnis yang sedang berjalan. Dalam menganalisa proses bisnis dari sistem yang ada, akan lebih mudah jika dilakukan dalam bentuk pemodelan sistem. Untuk hal ini, maka saya memanfaatkan BPMN untuk menunjukkan besarnya data yang melalui setiap bagian proses, response times dari setiap proses, dan hambatan yang terjadi dalam sistem. Nah, berikut ini pada gambar ialah proses bisnis yang ada pada sistem informasi surat keluar pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, di mana dimulai dari kepala bidang, yaitu dengan proses membuat surat keluar, di mana membuat surat keluar ini harus berdasarkan acuannya yaitu buku agenda surat keluar yang berisi surat keluar lama yang telah dikeluarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Setelah membuat surat keluar, maka bidang akan memberi nomor surat keluar. Apabila surat keluar telah jadi, maka surat keluar akan diserahkan kepada kepala dinas untuk diperiksa. Apabila surat keluar telah benar, maka kepala dinas akan memberikan persetujuan surat keluar. Namun, apabila surat keluar tersebut masih perlu diperbaiki, maka kepala dinas akan mengembalikan surat keluar tersebut kepada bidang untuk direvisi. Setelah revisi, maka kepala dinas akan memeriksa kembali surat keluar tersebut dan apabila telah benar, akan memberikan persetujuan surat keluar. Setelah kepala dinas memberikan persetujuan surat keluar atau ACC dengan menandatangani surat keluar, maka surat keluar tersebut akan diserahkan ke pengadministrasi umum untuk dicatat pada buku agenda. Lalu, surat keluar tersebut akan dikirim sesuai tujuan surat keluar. Dan pengadministrasi umum pun akan melakukan arsip terhadap surat keluar tersebut dengan menyimpannya ke dalam map arsip surat keluar. Di mana arsip di sini nanti akan berguna untuk laporan surat keluar kepada kepala dinas. Kemudian proses bisnis ini selesai. Adapun analisis permasalahan yang telah saya singgung pada latar belakang tadi akan saya gambarkan dalam bentuk Ishikawa diagram sebagai berikut. Pertama adalah Ishikawa diagram mengenai kurang terkontrolnya proses pengelolaan surat keluar. Berikut
ini adalah analisis permasalahan pada sistem Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, di mana analisis permasalahan ini digambarkan dengan menggunakan Ishikawa diagram. Ishikawa diagram di sini berfungsi untuk mengenali penyebab masalah atau sebab mendasar dari akibat masalah atau kondisi tertentu. Ishikawa diagram juga sering disebut dengan fishbone atau diagram tulang ikan, karena bentuknya yang seperti tulang ikan. Jadi, Ishikawa diagram ini terdiri atas dua bagian, yaitu bagian kepala ikan dan bagian tulang ikan. Nah, pada Ishikawa diagram yang pertama, yaitu kurang terkontrolnya proses pengelolaan surat keluar. Jadi, permasalahan di sini adalah kurang terkontrolnya proses pengelolaan surat keluar, di mana kategori-kategori penyebabnya, yaitu pada metode, pengagendaan surat keluar atau pencatatan surat keluar untuk arsip itu ditulis manual oleh pegawai, secara satu persatu. Lalu, pada kategori orang, sering terjadi kesalahan dalam penulisan atau human error. Dan pada bagian material, pengelolaan surat keluar menggunakan buku agenda dan map untuk dokumen arsip surat keluar. Jadi, pencatatan surat keluar yang ditulis manual oleh pegawai tadi, itu dicatat pada buku agenda, lalu dokumen surat keluarnya itu disimpan dalam map surat keluar. Di mana sistem yang digunakan ini belum terintegrasi karena memang belum terhubung pada database. Kedua adalah Ishikawa diagram mengenai kurang terkontrolnya proses penomoran surat keluar. Lalu Ishikawa diagram mengenai kurang terkontrolnya proses penomoran surat keluar. Jadi masalahnya sudah jelas, yaitu kurang terkontrolnya proses penomoran surat keluar, di mana kategori penyebabnya yaitu metode. Penomoran dilakukan satu per satu. Lalu kategori orang, sering terjadi kesalahan dalam penulisan atau human error. Dan pada sistem juga sama seperti yang tadi, yaitu sistem belum terintegrasi dan penomoran surat keluar belum terkomputerisasi. Dan materialnya dalam melakukan proses penomoran ini menggunakan buku agenda. Yang ketiga adalah Ishikawa diagram mengenai sulitnya melakukan pencarian data surat keluar. Lalu Ishikawa diagram mengenai sulitnya melakukan pencarian data surat keluar. Ini merupakan permasalahannya. Lalu penyebab dari masalah tersebut terbagi menjadi 3 kategori, yaitu metode, prosedur, dan sistem. Pada metodenya, yaitu pencarian data surat keluar dilakukan dengan melihat satu persatu data yang ada di dalam buku agenda. Sistemnya belum terintegrasi. Lalu prosedurnya, yaitu waktu yang dibutuhkan dalam pencarian surat keluar relatif lama, dan proses pencarian data surat belum terkomputerisasi. Keempat adalah Ishikawa diagram mengenai lamanya perengkapan untuk pembuatan laporan surat keluar. Lalu Ishikawa diagram mengenai lamanya perengkapan untuk pembuatan laporan surat keluar, di mana masalah ini muncul karena disebabkan oleh 4 kategori penyebab, yaitu yang pertama metodenya diketik pada Microsoft Word Office, dan perengkapan data dilakukan secara satu persatu, dan orang terjadi kesalahan dalam penulisan atau human error, dan sistemnya belum terintegrasi, dan prosedur waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan relatif lama. Permasalahan-permasalahan yang telah saya gambarkan pada Ishikawa diagram telah saya uraikan kembali ke dalam cause effect analysis dan system improvement objectives sebagai berikut. Setelah memahami ruang lingkup atau scope, permasalahan yang telah dijabarkan dengan menggunakan Ishikawa diagram tadi, dan peluang atau opportunity dari sistem yang sedang berjalan, maka dapat dilakukan suatu perbaikan untuk sistem yang sedang berjalan tersebut. Cause Effect Analysis and System Improvement Objective Sistem Informasi Surat Keluar Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Jadi sebenarnya Cause Effect Analysis and System Improvement Objective ini menjabarkan kembali apa yang ada pada diagram Ishikawa sebelumnya. Seperti yang tadi, yaitu satu, kurang terkontrolnya proses pengelolaan surat keluar. Jadi penyebabnya itu yaitu pengelolaan surat keluar menggunakan buku agenda dan map untuk penyimpanan arsip dokumen yang memungkinkan terjadinya kehilangan data surat keluar, dan pencatatan agenda surat keluar itu ditulis manual oleh pegawai, dan terjadi kesalahan dalam penulisan atau human error, sistem belum terintegrasi, dan belum ada data surat keluar yang terhubung dengan database. Mana objektif atau peluangnya, yaitu
mengoptimalisasi pengelolaan surat keluar secara terkomputerisasi sehingga memudahkan proses pengelolaan surat keluar karena telah tersistem, adanya suatu database DBMS dan sistem backup data untuk meningkatkan keamanan data, dan data-data surat keluar terintegrasi dengan baik dan meminimalisir resiko human error, mengurangi penggunaan kertas atau paperless. Kedua adalah kurang terkontrolnya proses penomoran surat keluar. Cause and effect-nya yang pertama adalah penomoran surat keluar dicatat pada buku agenda. Yang kedua, nomor surat keluar dituliskan satu persatu oleh pegawai. Yang ketiga, terjadi kesalahan penulisan atau human error. Yang keempat, sistem belum terintegrasi. Yang kelima, penomoran surat keluar belum terkomputerisasi. Lalu objektifnya yaitu proses penomoran surat keluar dibuat otomatis terurut dengan cara menginputkan nomor lengkap surat keluar yang pertama kali dengan nomor surat yang pertama. Untuk penomoran selanjutnya akan terurut otomatis, cukup menginput nomor depannya saja seperti blank 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 02 kominfo, ini secara otomatis akan terinput. Yang kedua adalah meminimalisir terjadinya human error. Yang ketiga, penomoran sudah terintegrasi di dalam sistem. Yang ketiga, permasalahan ketiga yaitu sulitnya melakukan pencarian data surat keluar. Cause and effect yang pertama adalah pencarian data surat keluar dilakukan dengan melihat satu persatu data surat keluar yang ada di buku agenda. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan dalam pencarian data surat keluar relatif lama. Yang ketiga, sistem belum terintegrasi, dan keempat, pencarian data surat keluar belum terkomputerisasi. Lalu objektifnya, yang pertama adalah memudahkan dalam pencarian data surat keluar dengan menginputkan keyword apa saja yang terdapat pada data surat keluar. Yang kedua adalah mengintegrasikan data yang diperlukan dalam pendataan surat keluar dengan baik agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pencarian surat keluar. Yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi kinerja dalam pencarian data surat keluar karena tidak membutuhkan waktu yang lama. Lalu permasalahan yang keempat yaitu lamanya perekapan pembuatan laporan surat keluar. Yang pertama, perekapan data dilakukan secara satu persatu. Yang kedua, terjadinya kesalahan dalam perekapan atau human error. Yang ketiga, waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan relatif lama. Yang keempat, proses perekapan diketik dalam Microsoft Word Office. Yang kelima, sistem belum terintegrasi. Dan objektifnya yaitu mengurangi kesalahan dalam pembuatan laporan karena sistem telah terotomatisasi dan tersimpan di dalam database. Yang kedua, meningkatkan keakuratan data dalam pembuatan laporan. Yang ketiga, mempermudah dalam pembuatan laporan. Yang keempat, mempermudah kepala dinas dalam memantau laporan. Yang kelima, laporan dapat langsung dicetak sewaktu-waktu dibutuhkan. Dan constraint dari sistem ini yaitu sistem baru yang akan dikembangkan harus tetap sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Yang kedua, pengembangan sistem yang baru harus tetap memudahkan pengguna, sehingga pengguna sistem tidak membutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi dengan sistem yang baru. Lalu yang ketiga, pengembangan sistem yang baru harus mempertimbangkan mengenai variasi penguasaan atau kemampuan yang dimiliki oleh para pengguna sistem dalam menggunakan komputer. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan. Yang pertama adalah analisis kebutuhan fungsional. Yang pertama, pengadministrasi umum, kepala bidang dan kepala dinas dapat melakukan login dengan username dan password yang sudah ditentukan. Yang kedua, kepala bidang memiliki akses untuk menginput data surat keluar. Yang ketiga, pengadministrasi umum memiliki akses untuk melakukan select, delete, dan update pada data surat keluar sehingga mempermudah jika terjadi kesalahan dalam penginputan dan pengelolaan data surat keluar. Yang keempat, kepala dinas memiliki akses untuk melakukan insert, select, delete, dan update pada data bidang serta mencetak laporan surat keluar. Yang kelima, sistem dapat melakukan pencarian data surat keluar. Yang keenam, sistem dapat melakukan perekapan data surat keluar sehingga mempermudah membuat laporan. Dan yang ketujuh adalah data yang diinput akan tersimpan dalam database MySQL. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan non-fungsional, terdiri dari 6 kategori, yaitu kinerja, informasi, ekonomi, pengontrolan sistem, efisiensi, dan pelayanan. Pada kebutuhan fungsional kinerja atau performance, yaitu yang pertama, harus mempercepat kinerja pegawai karena sistem yang telah terkomputerisasi. Yang kedua adalah proses pendataan dan rekapitulasi dapat lebih cepat. Dan pada bagian informasi, yaitu yang pertama mencegah terjadinya redundansi data, yang kedua data surat keluar menjadi akurat, yaitu dengan meminimalisir kesalahan penginputan data, dan yang ketiga adalah data terintegrasi ke database. Lalu pada bagian ekonomi, yaitu meminimalisir biaya tempat penyimpanan berkas seperti map dan lemari, serta ATK. Lalu pada bagian pengontrolan sistem, sistem memiliki backup data sehingga sistem lebih reliable. Lalu pada efisiensi, yaitu sistem yang baru akan
efisien dalam penggunaan kertas, waktu, dan tenaga. Lalu pada pelayanan atau servis, yaitu memberikan data yang akurat dan lengkap, data yang ditampilkan mudah dibaca dan terstruktur, lalu tampilan sistem pengarsipan user-friendly agar memudahkan user dalam menggunakannya. Untuk pembuatan perancangan logika, saya menggunakan diagram dekomposisi, kontekstual diagram, data flow diagram, physical data flow diagram, serta entity relationship diagram. Yang pertama, diagram dekomposisi dapat digambarkan sebagai berikut. Berikut ini adalah diagram dekomposisi untuk sistem informasi surat keluar Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Jadi, diagram dekomposisi adalah diagram yang menguraikan sistem ke dalam subsistem, proses, dan subproses komponennya. Tiap tingkatan abstraksi menampilkan detail lebih banyak atau lebih sedikit sesuai keinginan mengenai keseluruhan sistem atau subset sistem tersebut. Berikut ini adalah diagram dekomposisi untuk sistem informasi surat keluar Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri atas beberapa proses, yaitu proses login, kelola bidang, input surat keluar, kelola arsip surat keluar, dan cetak laporan. Jadi proses pertama adalah login. Yang kedua adalah kelola bidang, di mana proses kelola bidang ini memiliki subproses lagi, yaitu lihat bidang, tambah bidang, ubah bidang, dan hapus bidang. Lalu proses input surat keluar itu memiliki subproses lagi, yaitu memberi nomor surat keluar dan persetujuan surat keluar. Lalu pada proses kelola arsip surat keluar memiliki subproses lihat arsip surat keluar, ubah arsip surat keluar, hapus arsip surat keluar, dan cari arsip surat keluar. Dan proses yang terakhir adalah cetak laporan. Yang kedua, kontekstual diagram dapat dilihat pada tampilan gambar sebagai berikut. Selanjutnya adalah kontekstual diagram pada sistem informasi surat keluar Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Jadi, kontekstual diagram adalah data flow diagram tingkat atas atau DFD top level, yaitu diagram yang paling tidak detail dari sebuah sistem informasi yang menggambarkan aliran-aliran data ke dalam dan keluar sistem, dan ke dalam dan keluar entitas-entitas eksternal. Kontekstual diagram menggambarkan sistem dalam suatu lingkaran dan hubungan dengan entitas luar. Lingkaran tersebut menggambarkan keseluruhan proses dalam sistem. Sistem informasi surat keluar Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan ini memiliki 3 entitas, yaitu pengadministrasi umum, kepala bidang, dan kepala dinas, di mana ketiga entitas ini untuk mengakses sistem informasi surat keluar harus melakukan login terlebih dahulu, dan sistem akan memberikan konfirmasi login berupa apakah data login tersebut valid atau tidak. Lalu, kepala dinas dapat melakukan input data bidang serta menampilkan data bidang tersebut. Hal ini memudahkan apabila terjadinya perubahan mengenai bidang-bidang yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan yang tentunya nanti akan berpengaruh pada surat keluar. Selanjutnya adalah kepala bidang akan menginputkan data surat keluar kepada sistem. Lalu, sistem akan meneruskan data surat keluar tersebut kepada kepala dinas untuk melakukan persetujuan surat keluar. Apabila persetujuan surat keluar telah diinput oleh kepala dinas, maka sistem akan meneruskan informasi persetujuan surat keluar tersebut kepada kepala bidang. Lalu, pengadministrasi umum dapat melakukan kelola data surat keluar atau dapat melihat data surat keluar tersebut. DFD level 0 digambarkan sebagai berikut. Selanjutnya adalah DFD level 0. DFD adalah suatu model logika data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan dari mana asal data dan kemana tujuan data yang keluar dari sistem, di mana data disimpan, proses apa saja yang menghasilkan data tersebut, dan interaksi antara data yang tersimpan, dan proses yang dikenakan pada data tersebut. Dari metode pemodelan sistem dengan DFD ini dapat diidentifikasi keefisienan dan keefektifan data yang dihasilkan dari setiap prosesnya, serta menggambarkan bagaimana sistem yang akan diusulkan. Simbol-simbol yang digunakan dalam pembuatan DFD yaitu terdiri dari yang pertama adalah proses. Proses merupakan simbol yang digunakan untuk menggambarkan proses pengolahan atau transformasi data. Yang kedua adalah external entity atau entitas eksternal. Simbol ini berguna untuk menggambarkan asal atau tujuan data tersebut. Lalu panah ini adalah data flow atau simbol ini berguna dalam menggambarkan aliran data. Dan terakhir adalah data store. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan penyimpanan atau pengarsipan data.
Pada DFD level 0 ini terdiri atas 5 proses, yaitu login, kelola bidang, input surat keluar, kelola arsip surat keluar, dan cetak laporan, dan terdiri dari 3 external entity, yaitu kepala dinas, kepala bidang, pengadministrasi umum, dan terdiri atas 3 data store, yaitu user, bidang, dan surat keluar. Yang pertama adalah proses login. Proses login ini dilakukan oleh ketiga external entity, yaitu kepala dinas, kepala bidang, dan pengadministrasi umum, di mana sistem akan memberikan konfirmasi login pada external entity yang telah melakukan login untuk mengetahui apakah data login yang telah diinputkan tersebut valid atau tidak. Hal ini diketahui ketika sistem melakukan pencocokan pada data store yang ada pada data store user. Apakah data login yang telah diinputkan tersebut valid dengan data user yang ada pada data store. Yang kedua adalah kelola bidang. Kelola bidang ini dilakukan oleh kepala dinas dan akan masuk ke dalam data store bidang. Yang ketiga adalah input surat keluar. Input surat keluar dilakukan oleh kepala bidang. Jadi kepala bidang akan memberikan input berupa data surat keluar ke dalam sistem, lalu sistem akan meneruskannya kepada kepala dinas, dan kepala dinas akan memberikan persetujuan surat keluar pada sistem, dan kepala bidang akan menerima informasi persetujuan surat keluar tersebut. Dan data surat keluar tersebut akan dimasukkan ke dalam surat keluar, di mana dalam input surat keluar tadi, maka akan menerima dari data store bidang untuk mengetahui bidang mana yang mengeluarkan data surat keluar tersebut. Yang keempat adalah kelola arsip surat keluar. Jadi pengadministrasi umum dapat mengelola arsip surat keluar dan dapat melakukan read, update, dan delete pada data store surat keluar. Dan yang terakhir adalah cetak laporan, di mana proses ini menerima data surat keluar dari data store surat keluar dan akan diberikan kepada kepala dinas. DFD level 1 subproses kelola bidang dapat digambarkan sebagai berikut. Data flow diagram ini akan menjelaskan detail alur data pada proses kelola bidang yang terbagi ke dalam 4 subproses, yaitu tambah bidang, lihat bidang, ubah bidang, dan hapus bidang. Proses pertama yaitu tambah bidang, artinya kepala dinas menambahkan data bidang yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan ke dalam sistem, di mana data yang telah diinputkan tadi akan tersimpan ke dalam data store bidang. Yang kedua adalah lihat bidang. Artinya, kepala dinas dapat melihat detail data bidang yang ditampilkan oleh sistem. Proses yang ketiga yaitu ubah bidang, yang berarti kepala dinas dapat mengubah data bidang pada data store data bidang. Yang keempat adalah hapus bidang, yang berarti kepala dinas dapat melakukan penghapusan pada data bidang yang telah tersimpan pada data store bidang. DFD level 1 subproses input surat keluar dapat digambarkan pada gambar sebagai berikut. DFD level 1 subproses input surat keluar. Jadi, pada DFD level 1 subproses input surat keluar ini memiliki dua proses, yaitu beri nomor surat keluar dan persetujuan surat keluar. Pada proses pertama, kepala bidang akan menginputkan data surat keluar. Kemudian, pada saat menginput surat keluar, maka sistem akan mengambil data yang ada pada data store bidang. Kemudian, data surat keluar yang telah diinput oleh kepala bidang tadi akan diteruskan kepada kepala dinas. Kemudian, kepala dinas akan memberikan persetujuan surat keluarnya ke dalam sistem. Dan persetujuan surat keluar nanti akan dimasukkan ke dalam data store surat keluar. Kemudian, apabila telah disetujui, maka kepala bidang akan mendapatkan informasi mengenai persetujuan surat keluar. Lalu apabila surat keluar telah disetujui, maka data surat keluar akan dimasukkan ke dalam data store surat keluar. DFD level 1 subproses kelola surat keluar dapat digambarkan sebagai berikut. DFD level 1 subproses kelola surat keluar memiliki 4 buah proses, yaitu lihat arsip surat keluar, ubah arsip surat keluar, hapus arsip surat keluar, dan cari arsip surat keluar. Pada proses lihat arsip surat keluar, sistem akan mengambil data pada data store surat keluar, kemudian akan menampilkan data surat keluar tersebut kepada pengadministrasi umum. Kemudian pada proses kedua, yaitu ubah arsip surat keluar, pengadministrasi umum dapat mengubah data surat keluar yang telah diinputkan ke dalam data store surat keluar. Kemudian adalah hapus arsip surat keluar. Pengadministrasi umum dapat menghapus data surat keluar. Kemudian, sistem akan menghapus data surat keluar sesuai dengan yang
apa yang dipilih oleh pengadministrasi umum. Kemudian adalah cari arsip surat keluar. Pengadministrasi umum akan memasukkan data surat keluar apa yang dicari, kemudian sistem akan mengambil data pada surat keluar dan menampilkannya kepada pengadministrasi umum sesuai dengan keyword yang telah dicari. Selanjutnya adalah physical data flow diagram. Yang pertama adalah PDF pola bintang dapat digambarkan sebagai berikut. Berikut ini adalah PDFD proses kelola bidang. PDFD proses kelola bidang memiliki 4 buah proses, yaitu tambah bidang, lihat bidang, ubah bidang, dan hapus bidang. Pada proses tambah bidang, kepala dinas dapat menginputkan data bidang melalui form HTML. Kemudian sistem akan memasukkan data bidang yang telah diinput oleh kepala dinas ke dalam database MySQL dengan data store bidang. Yang kedua adalah lihat bidang. Jadi sistem akan mengambil data pada data store MySQL bidang dengan menggunakan sintaks SQL select, kemudian menampilkan data tersebut kepada kepala dinas melalui interface HTML. Yang ketiga adalah ubah bidang. Kepala dinas dapat mengubah data bidang yang telah diinputkan melalui form HTML. Kemudian, sistem akan mengupdate database MySQL yang ada pada data store bidang sesuai dengan apa yang akan diubah oleh kepala dinas dengan menggunakan sintaks SQL update. Yang keempat adalah hapus bidang. Kepala dinas dapat menghapus data bidang yang telah diinputkan melalui interface HTML. Kemudian sistem akan menghapus data yang dipilih oleh kepala dinas pada data store bidang dengan menggunakan sintaks SQL delete. Proses input surat keluar dapat digambarkan sebagai berikut. Proses input surat keluar memiliki 2 proses, yaitu yang pertama adalah beri nomor surat keluar, kemudian adalah persetujuan surat keluar. Pada proses beri nomor surat keluar, kepala bidang akan menginputkan data surat keluar melalui form HTML. Kemudian, sistem akan mengambil data bidang yang ada pada database MySQL data store bidang dengan menggunakan sintaks SQL select. Kemudian, sistem juga akan meneruskan data surat keluar kepada kepala dinas. Setelah kepala dinas menerima data surat keluar, maka kepala dinas akan memberikan persetujuan surat keluar kepada sistem. Kemudian sistem akan menginputkan data persetujuan surat keluar tersebut ke dalam data store surat keluar dengan menggunakan sintaks SQL insert. Kemudian, data persetujuan surat keluar tersebut juga akan diteruskan kepada kepala bidang dengan bentuk informasi persetujuan surat keluar melalui interface HTML. Kemudian, surat keluar yang telah diberi nomor surat keluar tadi akan disimpan ke dalam data store data surat keluar. PDFD, proses kelola arsip surat keluar dapat digambarkan sebagai berikut. PDFD proses kelola arsip surat keluar memiliki 4 buah proses, yaitu lihat arsip surat keluar, ubah arsip surat keluar, hapus arsip surat keluar, dan cari arsip surat keluar. Pada proses lihat arsip surat keluar, sistem akan mengambil data pada database MySQL surat keluar dengan menggunakan sintaks SQL select, kemudian menampilkan data surat keluar tersebut kepada pengadministrasi umum melalui interface HTML. Kemudian proses kedua yaitu ubah arsip surat keluar. Pengadministrasi umum dapat mengubah data arsip surat keluar melalui form HTML. Kemudian sistem akan mengubah data surat keluar pada data store surat keluar. Yang ketiga adalah hapus arsip surat keluar. Pengadministrasi umum dapat menghapus data surat keluar yang ada pada sistem. Kemudian sistem akan menghapus database MySQL atau pada data store surat keluar dengan menggunakan SQL delete. Kemudian proses keempat yaitu cari arsip surat keluar. Pengadministrasi umum dapat mencari data surat keluar dengan menggunakan interface HTML, yaitu memasukkan keyword apa yang akan dicari. Kemudian sistem akan mengambil data pada surat keluar dengan menggunakan sintaks SQL select, kemudian menampilkannya kepada pengadministrasi umum. Untuk menggambarkan data store yang ada pada BFD tadi, maka dapat dirancang suatu entity relationship diagram yang dapat digambarkan sebagai berikut. Pada gambar, IRD ini memiliki 3 entitas, yaitu user, bidang, dan surat keluar. User memiliki 2 atribut, yaitu username dan password, dan username merupakan primary key dari entitas user. Selanjutnya adalah bidang. Bidang memiliki 2 atribut, yaitu ID bidang dan nama bidang, di mana ID bidang merupakan primary key.
Lalu, surat keluar memiliki beberapa atribut, yaitu ID surat keluar, ID bidang, nomor surat keluar, nomor registrasi, tujuan, asal, perihal, tanggal, ACC surat, dan lampiran. Di mana ID surat keluar merupakan primary key dan ID bidang merupakan foreign key dari entitas bidang. Di mana bidang dan surat keluar terhubung melalui relationship yaitu input. Jadi bidang menginput surat keluar, di mana bidang dapat tidak menginput surat keluar dan maksimal adalah banyak. Kemudian surat keluar harus diinput oleh satu bidang dan satu surat keluar hanya dapat diinput oleh satu bidang. Kemudian adalah transformasi dari IRD dan skema database. Seperti pada IRD tadi, pada bagian ini merupakan atribut dari entitas, dan ini adalah entitas, di mana pada tabel ini dijelaskan mengenai tipe data dari atribut yang ada pada IRD tadi. Pada skema database memiliki 3 tabel, yaitu surat keluar, bidang, dan user. Pada tabel surat keluar memiliki beberapa atribut. Yang pertama adalah ID surat keluar yang merupakan primary key dengan tipe data varchar 20. Yang kedua adalah ID bidang yang merupakan foreign key dengan tipe data varchar 5. Yang ketiga adalah nomor surat keluar dengan tipe data varchar 20. Yang keempat adalah nomor registrasi dengan tipe data varchar 10. Yang kelima adalah tujuan, tipe data varchar 30, asal varchar 30, perihal varchar 50, ACC surat varchar 20, dan lampiran varchar 30. Kemudian adalah tabel user, di mana memiliki 2 atribut, yaitu username dan password. Di mana username merupakan primary key dengan tipe data varchar 20, dan password memiliki tipe data varchar dengan ukuran 8. Kemudian adalah tabel bidang. Tabel bidang memiliki 2 atribut, yaitu ID bidang dan nama bidang, di mana ID bidang merupakan primary key dengan tipe data char dengan ukuran 5. Kemudian nama bidang memiliki tipe data varchar dengan ukuran 20. Di sini dapat dilihat relasi dari surat keluar dan bidang. Lalu kesimpulan dari laporan kerja praktik ini yaitu menghasilkan sebuah analisis dan perancangan sistem informasi surat keluar pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini bermanfaat untuk mengelola surat keluar, penombolan surat keluar, pencarian data surat keluar, serta rekap laporan surat keluar. Adapun analisis dan perancangan informasi ini menggunakan perancangan logika yang telah saya gambarkan tadi, yaitu menggunakan diagram dekomposisi, data flow diagram, physical data flow diagram, dan entity relationship diagram. Sedang proses bisnisnya menggunakan business process modeling notation.